Perkenalkan, ini adalah Dr. Joko. Dr. Joko adalah seorang residen teladan dan kita pasti akan mempercayakan orang yang kita cintai dirawat oleh Dr. Joko. Ini adalah sifat yang para staf pengajar sebagai dokter penanggung jawab inginkan untuk dimiliki oleh semua peserta didik atau residen. Sangat penting bagi semua residen untuk memiliki keterampilan, sikap, serta pengetahuan yang dibutuhkan, sehingga staf pengajar akan merasa nyaman mempercayakan pelayanan pasien kepada mereka. Sebagai institusi pendidikan, perlu dipastikan bahwa Dr. Joko siap untuk melakukan kegiatan profesional sebagai dokter. Oleh sebab itu, diperlukan suatu kerangka kerja penilaian yang tepat untuk mengukur kemampuan peserta didik. Selama ini, beberapa metode yang digunakan dipikirkan kurang mewakili penilaian yang komprehensif. Misalnya ujian tulis berupa MCQ dan Case-Based Discussion atau CBD, secara terpisah hanya menilai aspek pengetahuan medis. Sedangkan ujian pemeriksaan fisik dan Objective Structured Clinical Examination atau OSCE hanya menilai aspek keterampilan klinik. Masing-masing menilai satu kompetensi yang terpisah dari kompetensi lainnya. Padahal, seorang dokter yang baik harus mampu memberikan pelayanan kepada pasien secara utuh dan komprehensif. The Accreditation Council for Graduate Medical Education atau ACGME telah membuat 6 domain kompetensi pokok yang harus dimiliki tiap dokter, antara lain pelayanan pasien atau patient care, pengetahuan medis, praktik klinis berdasarkan sistem, pembelajaran dan pengembangan berdasarkan praktik klinis, profesionalisme, dan kemampuan interpersonal dan komunikasi. Dalam menjalankan aktivitas profesional, maka seorang dokter harus mampu mensintesis kemampuan dari berbagai kompetensi tersebut. Contoh kasus, pada suatu hari di IGD, Dr. Joko mendapatkan pasien dengan kasus penurunan kesadaran. Sebagai seorang dokter, untuk menegakkan diagnosis, Dr. Joko harus bisa melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan laboratorium yang membutuhkan pengetahuan medis dan skill yang dipelajari dari praktik klinis. Selain itu, ia juga harus mengerti soal sistem jaminan kesehatan dan alur penerimaan pasien di rumah sakit, yang merupakan gabungan dari kompetensi patient care dan system-based learning. Setelah ia menegakkan diagnosis, ia harus memberitahu keluarga soal penyakit yang diderita pasien dan penanganan selanjutnya. Hal ini tergabung dalam kompetensi, kemampuan interpersonal, dan profesionalisme. Dalam memberikan tata laksana, ia juga harus memiliki pengetahuan medis yang cukup, profesionalisme, dan patient care yang baik. Selain itu, ia juga perlu mengintegrasikan ilmu dari pengalaman-pengalaman klinis sebelumnya. Setelah memberikan tata laksana di IGD, Dr. Joko kemudian harus memastikan apakah pasien perlu dirawat inap atau dapat dipulangkan. Kembali lagi, ini memerlukan integrasi dari pengetahuan medis, kemampuan komunikasi interpersonal, dan juga mencakup kompetensi system-based practice. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa untuk membentuk seorang dokter, diperlukan integrasi dari keseluruhan komponen kompetensi ini. Institusi pendidikan kedokteran perlu menentukan suatu kerangka kerja penilaian yang dapat memastikan aktivitas profesional kedokteran. Untuk sampai tahap mana kita dapat mempercayakan peserta didik untuk melakukan aktivitas profesional tertentu. Penilaian berbasis kompetensi ACGME dinilai abstrak, tidak mencerminkan sifat sintesis kompetensi, dan tidak menggambarkan aktivitas dokter. Sehingga, kerangka kerja penilaian yang dirasa tepat adalah Entrustable Professional Activities atau EPA. EPA adalah unit kerja profesional yang dikerjakan oleh seorang dokter yang mencakup tugas atau tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya pada kegiatan praktik klinis sehari-hari, ketika kompetensi yang cukup telah dicapai oleh peserta didik tersebut. EPA telah digunakan sebagai kerangka kerja penilaian pokok dalam pendidikan residensi ilmu penyakit dalam di berbagai fakultas kedokteran di seluruh dunia, mulai dari Amerika hingga Eropa. EPA dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap peserta didik ketika ia sedang memberikan pelayanan kepada pasien, sehingga supervisor dapat mengamati secara objektif bagaimana peserta didik mampu menerapkan keseluruhan kompetensi dalam pelayanan pasien, serta mampu mengintegrasikannya dalam praktik klinik sehari-hari.
Pengamatan ini dilaksanakan secara berulang. Dengan ini, maka supervisor dapat dengan yakin mengatakan apakah peserta didik telah mampu dipercaya untuk melakukan aktivitas profesional tertentu dan apakah ia telah mampu menerapkan keenam kompetensi tersebut. Setiap dari 6 kompetensi ini terdiri dari beberapa milestone. Milestone didefinisikan sebagai titik pencapaian suatu kompetensi yang spesifik. Misalnya, untuk mendiagnosis penyebab dari penurunan kesadaran, maka Dr. Joko harus memiliki kompetensi pengetahuan. Milestone dari pengetahuan ini diantaranya adalah mengetahui diagnosis banding penurunan kesadaran, patofisiologi penurunan kesadaran, dan apa-apa saja yang membedakan di antara diagnosis banding tersebut. Melalui berbagai milestone ini, penanggung jawab supervisi akan mengetahui apa saja kompetensi yang telah dipenuhi oleh peserta didik, sehingga dapat mempercayakan tanggung jawab yang sesuai kepada peserta didik tersebut. Bila dalam kompetensi atau milestone tertentu belum dilakukan secara baik, maka supervisor akan memberikan feedback yang membangun. Hal ini dilakukan terus-menerus secara berulang, sehingga semakin lama, peserta didik akan semakin mandiri dan feedback yang diberikan akan semakin minimal, atau pre-entrusting. Bila peserta didik sudah dapat mandiri tanpa supervisi, maka ia sudah masuk ke tahap entrusting dan mampu melakukan suatu tanggung jawab tanpa supervisi. Dengan ini, maka dapat dirangkum beberapa perbedaan penting antara kompetensi dan EPA. Ketika kompetensi menilai penguasaan terhadap materi tertentu, EPA akan melihat langsung kemampuan peserta didik dalam melakukan konsultasi pada pasien. Ketika kompetensi menilai pengetahuan tentang sistem jaminan kesehatan, maka EPA akan melihat proses alih rawat inap dan pemulangan pasien. Ketika kompetensi menilai kemampuan komunikasi, maka EPA akan melihat apakah peserta didik mampu memimpin family meeting. Ketika kompetensi menilai kemampuan manajemen, maka EPA akan melihat bagaimana peserta didik membuat perencanaan tata laksana. Ketika kompetensi menilai sikap profesional, maka pada EPA supervisor langsung mengamati tindakan profesional tersebut. Misalnya, prosedur memasang akses vena sentral. Dan ketika kompetensi menilai keterampilan akademis, maka pada EPA supervisor langsung mengamati. Misalnya, bagaimana peserta didik melakukan resusitasi pada pasien shock. Dengan ini, kompetensi lebih berfokus menilai pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai pada individu peserta didik. Sedangkan EPA lebih menekankan bagaimana seseorang menerapkan praktik keprofesian dalam menjalankan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, penilaian terhadap masing-masing kompetensi lebih mendeskripsikan kemampuan individu untuk menguasai tiap-tiap kompetensi secara terpisah. Sedangkan kerangka penilaian EPA akan lebih mendeskripsikan kemampuan peserta didik untuk mengintegrasikan berbagai ilmu, keterampilan, dan pengalaman yang diamati secara langsung selama bekerja praktik. Berdasarkan kinerjanya dalam wujud EPA, setiap peserta didik ditempatkan pada skala kepercayaan sebagai berikut. Tingkat 1, belum siap untuk dipercayakan dengan tugas. Hal ini berarti tidak ada izin untuk melakukan EPA dan peserta didik melakukan observasi. Tingkat 2, siap untuk melakukan EPA di bawah pengawasan langsung dan proaktif. Pada tingkat ini, supervisor hadir di ruangan. Tingkat 3, siap untuk melakukan EPA di bawah pengawasan reaktif secara tidak langsung. Supervisor hadir selama beberapa menit saja. Tingkat 4, siap untuk latihan tanpa pengawasan atau pengawasan jarak jauh. Tingkat 5, secara mandiri melakukan aktivitas profesional dan siap untuk mengawasi peserta didik junior dalam kinerja EPA. Mengapa harus EPA? Kerangka kerja penilaian EPA lahir dengan mengingat bahwa dalam praktek sehari-hari menjalankan aktivitas profesional, peserta didik harus mampu menerapkan berbagai milestone dalam 6 domain kompetensi ini. Sehingga, ini merupakan suatu pembelajaran yang terintegrasi, bukan kompetensi yang terpisah secara sendiri-sendiri. Berdasarkan piramida Miller, kerangka kerja penilaian klinik yang telah diketahui menunjukkan perkembangan peserta didik dalam 4 tahap, yaitu 1. Knows 2. Knows how 3. Shows how dan 4. Does. Asesmen EPA akan secara langsung mengamati peserta didik pada tingkat does. Oleh karena itu, EPA menjadi lebih sesuai dengan tujuan asesmen peserta didik daripada penilaian kompetensi secara terpisah. Kemudian, bagaimana cara menilai EPA pada peserta didik?
Beberapa metode valid menggunakan workplace-based assessment atau penilaian berbasis tempat kerja diperlukan untuk menilai aktivitas profesional apa saja yang sudah dapat dipercayakan kepada seorang peserta didik. Workplace-based assessment adalah metode yang paling sesuai karena menilai pada tingkat DAS pada piramida Miller. Metode tersebut diantaranya adalah case-based discussion, mini clinical examination, direct observed procedural skills, kerja bangsal, laporan jaga, dan laporan kasus. Selain berbasis tempat kerja, metode penilaian EPA juga mencakup informasi tambahan dari staf berupa multi-source feedback dan penilaian 360 derajat, serta penilaian profesionalisme seperti ujian akhir berupa OSCE, ujian tulis, dan keterampilan klinis. Seluruh metode penilaian ini didokumentasikan dalam portofolio. Penggunaan narasi konstruktif dan portofolio oleh peserta didik merupakan sumber informasi yang kaya tentang pembelajaran peserta didik. Untuk sifat penilaian, peserta didik akan menjalani penilaian formatif, yang mana staf pengajar akan memberikan umpan balik dilakukan secara berulang kali. Dari penilaian-penilaian formatif ini, staf pengajar dapat memutuskan EPA mana yang dapat dipercayakan dan belum dapat dipercayakan pada peserta didik. Keputusan penilaian formatif ini juga terangkum pada portofolio. Selain itu, terdapat dua sifat penilaian EPA lainnya, yaitu keputusan ad hoc yang merupakan penilaian sehari-hari dan penilaian sumatif, yang merupakan penentuan kelulusan atau kenaikan tingkat supervisi EPA. Keputusan ad hoc dinilai berdasarkan beberapa faktor, diantaranya mawas diri, empati, taraf dapat dipercaya, tanggung jawab, dan lain-lain. Keseluruhan proses penilaian dan feedback dari peserta didik tersebut akan terangkum dalam portofolio. Diharapkan entrustable professional activities tidak hanya berperan sebagai acuan penilaian berkelanjutan yang holistik dan reliable, namun juga turut meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit dengan para residennya yang mampu memberikan pelayanan tersebut sebaik seorang spesialis.